seorang Budiman Sujatmiko ketemu Prabowo itu bukan kisah pertama. Bukan kisah pertama yang lain Di sudah dunia, ada. Budiman Sujatmiko pejabat partai bukan, pengusaha bukan, intelektual juga bukan. Saya warga biasa, seperti lebih hebat Mas Budiman, Dan Rojo. Budiman Sujatmiko ini biasa-biasa saja. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Ya, kalau kita bicara soal bulan Juli 1996, kita akan terbawa pemikiran kita semua kepada apa yang disebut dengan peristiwa kerusuhan 27 Juli. Ya, hari ini saya mengundang salah seorang aktor yang berada di balik kerusuhan 27 Juli yang dijerat dengan pasal-pasal subversif. Ya, itu adalah Budiman Sujatmiko. Halo Mas Gimana Budiman. kabar? Sehat ya? Budiman ini juga lagi menarik ya, karena tiba-tiba dia melakukan entah apa namanya manuver atau dapat mimpi dari mana gitu kan. Tiba-tiba bertemu dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto. Ya, banyak orang yang mengkritik langkah-langkah politik dari Budiman Sujatmiko. Itulah yang akan kita diskusikan, kita obrolkan dalam Back to BDM edisi The Candidate. Bud, saya mau tanya nih, Ya, kalau kita gimana, Mas? baca headline harian Kompas ya, 29 Juli ya, 29 Juli 1996 96, ya, itu oke. ada Panglima ABRI Faisal Tanjung yang mengatakan bahwa kerusuhan 27 Juli ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Saya mau tanya, ketika hari Sabtu 27 Juli itu Anda di mana sih sebetulnya? Saya pagi-pagi pada jam 2 dini hari, sampai jam 12 malam saya ada di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro. Jumat malam ya, sampai jam 12, kemudian pulang ke kantor kami PRD, organisasi yang kami dirikan waktu itu. Sampai sana sekitar jam 1 malam, dan pas lagi mau menjelang tidur ada telepon masuk. Tapi tentu saja belum ada HP waktu itu ya. Ada sebuah media, majalah yang mendesak untuk wawancara saya dini hari itu. Wah, Malam 27. wah sudah 27 Juli dini hari sekitar Dini hari, jam 2 ya. Jam 2 malam. Oh ya. Wah, kita udah mau tidur nih, capek sekali. Enggak, ini penting banget untuk diwawancara, untuk wawancara. Akhirnya sudah, nggak bisa kita tolak, jam 3 mereka datang. 3 Rombongan. subuh. Jam 3 subuh ke kantor kita. Satu majalah rame lah waktu itu. Ada Mas Putu Trihusodo juga. Ya, ada beberapa teman yang lain. Wawancara, menanyakan tentang apa sih PRD, apa yang menjadi cita-citanya. Wow, oke ya. Ya, kita kan waktu tanggal 22 Juli sudah deklarasi, dan nyatanya nggak ada media yang meliput. Saya bilang, apa jaminannya Anda mengganggu istirahat saya jam 3 dini hari, dan wawancara yang menyita waktu istirahat saya dan teman-teman akan dimuat. Ini akan dimuat, Mas. Oh, kenapa? Ya, kami dapat informasi bahwa memang PRD ini mengancam, subversif, ingin menjatuhkan pemerintahan. Yakin akan dimuat? Ya udahlah. Ya, saya wawancara saja. Karena tahu memang beberapa hari sebelumnya dari ABC Australia juga melakukan peliputan terhadap kami beberapa hari, seminggu sebelumnya dari televisi ABC Australia. Ya, saya wawancara dan menjelaskan. Ya, setelah sampai sekitar jam 4:30 tidur. Udah capek gitu kan. Wow, sebenarnya harusnya lebih panjang, tapi tertidur lah kami, udah cukup ya. Tidur, tiba-tiba nggak lama kami tertidur dapat telepon dari teman kita namanya Garda Sembiring. Garda Sembiring. Mengatakan bahwa kantor PDI diserbu pada pagi itu oleh sekelompok orang yang katanya pendukung Pak Suryadi sebagai pendukung dari Kongres Medan yang menolak kepemimpinan Ibu Megawati. Wah, saya tahu betul apa ini artinya kira-kira, karena kita tahu bahwa di situ ada ratusan orang tiap malam tidur dan pasti akan ada peristiwa berdarah. Ya udah, kita bagi tugas teman-teman ke sana. Tapi sebenarnya pagi itu saya ada janjian, Mas. Saya janjian bertemu dengan Mas Gunawan Muhammad, almarhum Susanto Pujo Martono, Bapak Marsim Lam Simanjuntak, almarhum Arif Budiman. Saya waktu itu ngajak teman saya, sekarang sudah jadi Wamen, Pak Nezar Patria, Pemret Jakarta-Post.com juga ya. Saya dengan Pak Nezar Patria sekarang jadi Wamen Kominfo. Ya, kita ke Senen bertemu mereka, sementara teman-teman
ke arah kantor PDI semuanya. Ya akhirnya bukan cuma teman-teman PRD, akhirnya banyak aktivis-aktivis yang selama ini mendukung Ibu Megawati, kepemimpinan Ibu Megawati datang ke sana. Tapi pagi itu saya nggak langsung ke sana, saya dengan Nezar bertemu dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, ngobrol. Memang sebelumnya udah janjian, tapi gara-gara ada penyerbuan itu dan kami dengar informasi itu, ya kita membicarakan. Ini kelihatannya akan menjadi sebuah momentum bagi perubahan. Karena ini nggak mungkin penyerbuan itu katakanlah kantor PDI sudah berhasil direbut oleh pendukungnya Suryadi, masalah selesai. Enggak. Ini akan menjadi pemicu dari gerakan demokrasi di Indonesia yang nanti ya kita nggak tahu cepat atau lambat pasti akan berujung pada krisis berikutnya. Kita nggak tahu akan berapa tahun puncak krisisnya. Ya katanya ngobrol dan pada akhirnya dengan tokoh-tokoh tadi kita mendiskusikan apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi non-PDI. Ya seperti Mas Gunawan, ada Pak Amar Silam, ada Pak Arief Budiman. Akhirnya kemudian ya kita harus mengabarkan peristiwa yang terjadi pagi ini menjadi sebuah semacam seruan solidaritas untuk menolak tindak kekerasan penyerbuan kantor DPP PDI yang dikuasai oleh para pendukung Ibu Megawati. Jadi memang pada waktu langsung jadi rapat konsolidasi, tadi cuma mau ngopi-ngopi ngobrol, jadi rapat konsolidasi. Pak Arief Budiman, Mas Gunawan Muhammad, Susato Pujomartono, Marsilam Simanjuntak, saya dan Nezar Patria. Sampai jam 10 pagi selesai, saya, Nezar, dan Pak Arief Budiman jalan kaki menuju kantor PDI. Kantor PDI. Jadi jalan kaki lah. Saya rakyat kemudian sudah jalan dari arah Pasar Senen, dan dari berbagai arah untuk menuju kantor PDI. Kita juga ikut rombongan itu. Lantas ternyata sampai sana rakyat udah ribuan berkumpul di depan Metropol Megaria ya. Di bawah jalan layang kereta api Cikini. Sebagian bututnya sampai di depan kantor YLBHI. Kita mau masuk ternyata sudah dihalangi oleh pasukan anti huru-hara di bawah jalan layang kereta api. Ya, sampai siang masa makin banyak akhirnya kita ingin mengambil lagi kantor itu. Ya. Tapi dicegah oleh polisi anti huru-hara sampai kemudian pidato dari berbagai macam pihak. Saya juga nggak kenal satu persatu. Akhirnya kemudian masa mendesak untuk merebut kembali kantor itu. Dan polisi terdesak. Dan saya kebetulan ada di barisan depan juga, ada di barisan paling depan untuk mendesak, untuk merebut kembali kantor tersebut. Dan nampaknya waktu itu sudah optimisnya akan terebut karena tinggal di depan mata lagi nih Mas, sebentar lagi. Rombongan kita sudah mendesak polisi sampai kita berhasil mendesak tepat di depan kantor DPP P3. Ya, sudah koyak itu kan barisan polisinya, mobil anti huru-hara juga sudah mundur, udah ribuan masa, belasan ribu mungkin. Tapi tiba-tiba dari arah jalan Surabaya muncul serangan balik dari Angkatan Darat, tentara, Kodam kalau nggak salah, yang menyerbu kita dan kita terpukul. Akhirnya kemudian buyar barisan. Saya ke kantor YLBHI, ya oleh pencar barisan karena sebagian yang buyar itu juga mengungsi ke kantor YLBHI, kantor LBH, dan kemudian dikepung. Sebagian pasukan yang memukul kami mengepung kantor LBH karena tahu para penggerak demonya juga suka berkumpul situ. Sebagian lari ke arah Salemba. Saya masuk kantor LBH, sudah dikepung dan kita pikir wah ini akan diserbu juga. Tapi tiba-tiba tak lama kami kemudian mendengar suara ledakan. Saat kami ada di dalam kantor LBH, mendengar suara ledakan dan pasukan yang mengepung kami kemudian terdistract. Nggak lagi mengawasi kami, akhirnya mengejar mereka yang meledakkan sesuatu. Kita keluar kan. Ledakan dari siapa? Nggak tahu, tapi tiba-tiba di depan RSCM ada waktu itu masih ada bis tingkat ya, kebakar. Nah, di situ dikejar, langsung sana ya, sudah kemudian lantas ada kerusuhan di Jalan Salemba, Jalan Keramat, kemudian Jalan Pramuka sampai arah Senen. Yang menarik adalah tidak ada penyerbuan toko dan isu anti rasialis, isu rasis tidak terjadi. Yang jadi sasaran itu kebanyakan justru gedung-gedung pemerintah. Gedung-gedung pemerintah, ada Departemen Pertanian, jika tidak keliru, ada beberapa yang lain. Ada sih showroom ya, tapi toko-toko yang biasa nggak ada. Ya kemudian rakyat sudah nggak ada urusan dengan PD ini. Rakyat di daerah Salemba Tengah, Kramat Sentiong pada keluar dan kemudian bersolidaritas lah dengan yang tadi berkumpul di Megaria itu. Ya kemudian saya ada di situ dan saya langsung bilang kepada teman saya nih,
ini pasti kita akan disalahkan, saya bilang gitu. Dan Anda pasti disalahkan, PRD disalahkan, Ya. dituding sebagai otak dari kerusuhan. Dari kerusuhan itu. Karena memang tanggal 22 Juli sebelumnya saya dengan teman-teman mendeklarasikan PRD di kantor YLBHI. Begitu. Dan kemudian pada pertengahan Agustus, Saya ditangkap 11 Anda Agustus. ditangkap. 11 Agustus 11 Agustus Anda ditangkap 96. dan kemudian dituduh subversi. Dituduh subversif, saya ditangkap oleh kesatuan dari BIA waktu itu namanya. Badan Intelijen ABRI. Badan Intelijen ABRI, sekarang BAIS. Ya, jadi kemudian saya ditangkap dengan beberapa teman saya kan mencar ya, saya dan teman-teman saya ditangkap di daerah Bekasi. Kemudian ditutup matanya, ditelanjangi dadanya, dan kita nggak tahu di mana. Tapi saya sambil tutup matanya, saya coba mengamati. Saya kok merasa kenal daerah Ragunan. Daerah Ragunan. Lupa itu ada kantor Satuan Intelijen ABRI di situ. Berapa lama di Satgas Seminggu, Intelijen? 11 Agustus sampai 17 Agustus. Jadi mulai datang diinterogasi, malam itu interogasi saya pagi bawa lagi, interogasi sampai jam 12 malam, terus sampai 7 malam, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 7 malam. hari 7 malam, ya macam-macam yang diinterogasi. Tapi yang kebanyakan diselidiki dari kami, ditanyai adalah pikiran-pikiran politik, agenda-agenda reformasi. Oke. Kami nggak menyebutnya reformasi waktu itu, revolusi. Agenda-agenda revolusi demokrasi dalam bidang politik, ekonomi, budaya, pertahanan, desa, politik luar negeri, hutang, Aceh, Papua, Timur kita jelasin semua. Ya, saya berdebat dengan mereka. Dan atas itulah kemudian Anda kemudian Anggap dituduh subversi. melakukan subversi. Subversi. Dan kemudian diadili Makar dan makar divonis 13 tahun. 13 tahun penjara. 97 divonis, awal Mei 97 saya divonis 13 tahun penjara. Teman-teman saya ada yang divonis 12 tahun penjara, ada yang divonis 8 tahun penjara, 6 tahun penjara. Oke. Begitu. Dan tidak ada kasus kerusuhan 27 kemudian selesai begitu saja. Sedikit saja dibicarakan. Karena susah untuk mengatakan bahwa kerusuhan itu kami mengomando. Tidak ada bukti. Pada akhirnya yang dimunculkan sebagai bukti adalah riwayat saya menjadi demonstran. Sejak tahun 90 atau 89 di Jogja, mulai dari Jogja kemudian dari beberapa kota lain. Jadi saya demo petani di sini, membela petani di situ, demo mahasiswa, membela buruh, sampai ada puluhan kali saya demo. Itu diasumsikan bahwa puluhan saya kali berdemo dari tahun 89 sampai tahun 96 yang nggak ada hubungannya dengan peristiwa 27 Juli, ditafsirkan bahwa ini adalah benang merah upaya saya membela petani di Cilacap di kampung saya, membela petani di Ngawi, Jawa Timur, membela petani di daerah Situbondo, membela demo buruh di Bogor, demo mahasiswa, seolah ditarik kesimpulan bahwa ini adalah upaya secara sistematis, masif, terstruktur untuk menggulingkan Orde Baru. Oke. Ditafsirkan begitu, kira-kira begitu, Mas. Penculikan aktivis teman-teman Anda itu terjadinya kapan? Itu tahun 98 saat saya dan teman-teman sudah di penjara. Sudah di penjara kemudian Saya terjadi- sudah di penjara waktu itu. sudah berada di Cipinang. Sudah di Cipinang, ya sudah di Cipinang. Betul. Tapi sampai sekarang kemudian kasus kerusuhan 27 Juli tetap menjadi sebuah misteri ya. Ya ada pengadilan, tapi justru teman-teman kita yang diadili. diadili yang mempertahankan kantor DPP PDI, ada 124 orang, dan kami yang dituduh mendalangi kerusuhan perlawanan siang sampai sore harinya, sampai esok harinya itu di Jakarta. Oke. Kira-kira Itulah begitu. peristiwa 27 Juli yang Ya. kemudian juga kekerasan politik itu sampai kepada revolusi Mei atau Ya, reformasi Mei kira-kira ya. gitu, ya. Sampai kemudian puncaknya adalah Soeharto kemudian jatuh. 21 Mei 98, tapi didahului krisis ekonomi, Mas. Iya, krisis ekonomi Ya, dulu kan. Iya, 97. Oke, Ya. oke. Nah, sekarang kita pindah nih. Banyak orang yang kemudian langkah Budiman menemui Prabowo Subianto yang justru Petrus Haryanto, ex-sekjen Anda kemudian mengkritik dan menyebut Budiman sebagai pengkhianat gitu. Itu gimana Anda respon kritik dari Saya Petrus? ketika ya Petrus tentu saja tidak beraktivitas politik lagi sekarang ya. Oke. Tidak beraktivitas politik lagi. Saya kan terjun politik praktis. Sebenarnya yang menarik adalah bukan sekali orang ex-PRD atau ex-aktivis bertemu Pak Prabowo, bukan sekali. Bukan sekali. Bukan sekali waktu 2004, 2009, 2014, 2019 juga ada. Ya kita tahu Pius juga ada di Gerindra. Saya sendiri kan nggak masuk Gerindra. Andi Arief yang korban penculikan juga kan pernah berkoalisi juga dengan Pak Prabowo pada waktu Demokrat mendukung Pak Prabowo dalam Pilpres sebelumnya. Jadi menurut saya ini bukan sekali. Bukan sekali. Bukan sekali. Tapi barangkali
yang harus dilihat adalah konteks politiknya kenapa saya bertemu Pak Prabowo. Gitu ya. Konteks politiknya bertemu Pak Prabowo sederhana saja. Tapi gini, sebelum ke sana, sudah bertabayun lagi dengan teman-teman ex-PRD, Petrus. Sebelum ketemu Pak Prabowo, saya sudah pernah diskusi bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan sebelum ketemu pun saya sudah diskusi dengan Nezar. Seminggu sebelum bertemu saya diskusi dengan Nezar Patria yang juga korban penculikan. Oh, udah diskusi rencana pertemuan dengan Pak Prabowo itu. Sudah. Oke. Dan pernah diskusi juga dengan ada Raharjo Waluyo Jati juga beberapa bulan sebelumnya. Intinya dengan Aan Rusdianto juga pernah diskusi ya. Ya ada kebanyakan yang saya sebut tadi itu adalah oke, nggak ada masalah. Karena saya juga pertama kali ditemukan dengan Pak Prabowo diajak oleh Nezar Patria tahun 2002. Saat Nezar sedang mewawancara Prabowo Subianto. Waktu pulang dari Yordania juga tidak keliru. Tapi waktu itu hanya wawancara saja. Karena waktu itu dia wawancara untuk majalahnya. Jadi menurut saya sangat kental sekali ini nuansa politis gitu. Mana yang nuansa politik? Ya pernyataan bahwa ini diramaikan gitu loh. Diramaikan? Bahwa ini diramaikan, ini nuansa politis gitu. Jadi ya kalau bertemu Andi Arief yang korban penculikan juga pernah mendukung Prabowo, ya. Kemudian yang lain-lain juga. Tapi oke, saya tidak minta permakluman, tapi saya mengatakan bahwa kita sudah 25 tahun. Saya 96 ditangkap 25 tahun. 23 tahun setelah reformasi. Kita pernah berhadapan. Pernah bersama juga saya dengan Pak Prabowo pada waktu saya menjadi timnya kampanye Bu Megawati dan Pak Prabowo 2009 dalam Pilpres 2009 saya kepala Badan Saksi Nasional Tim Kampanye Mega Prabowo pernah juga sebenarnya. Tapi berhadapan lagi dengan Pak Prabowo saat beliau menjadi calon presiden, saya mendukung Pak Jokowi 2 kali. Jadi di dalam 23 tahun reformasi ini ada pengendapan situasi. Kita semua hidup di era demokrasi. Kita semua hidup di era demokrasi dan kita menghadapi situasi-situasi global yang berbeda dengan tahun 98. Ada pergeseran yang jauh lebih radikal di tingkat global. Dulu pilihan kita ketika ada krisis moneter, ada pilihan kita berhadapan. Karena Pak Prabowo, bukan dengan Pak Prabowo, kita nggak pernah berhadapan dengan Pak Prabowo, kita berhadapan dengan Pak Harto. Kita berhadapan dengan Pak Harto, nggak dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo menjadi bagian dari sistem itu, kita berhadapan, yes, pastinya. Dan bukan Pak Prabowo saja, ada banyak yang lain ya. Kami juga ada banyak yang lain, bukan cuma Budiman, pasti ada banyak yang lain juga. Kita berhadapan dalam situasi global di mana Indonesia harus demokrasi, sementara mereka menolak untuk berubah. Kalaupun ada ya lebih gradual lah, enggak, kita harus sekarang. Karena sudah 32 tahun terlama kita berhadapan. Melawan mereka adalah pilihan waktu itu. Bahkan bukan pilihan, keharusan. Hari ini kita sudah 25 tahun. Memakai logika yang sama, memakai sentimen emosional yang sama. Untuk dunia yang sudah sangat berubah. Menurut saya, entah bangsa ini yang mau dipenjarakan di masa lalu, atau seorang Budiman Sujatmiko supaya sekedar sibuk mikirin masa lalu. Dan biarkan orang lain yang mikirin masa depan yang nggak tahu juga mau dibawa kemana Indonesia. Artinya Anda bisa mengatakan bahwa Anda sudah forgive dengan masa lalu, dengan kejadian-kejadian masa lalu, dan forgetting juga seperti itu. Forgive, not forgetting. Forgiving, but not forgetting. But not forgetting. Not forgetting. Tapi sudah memaafkan semua kejadian-kejadian masa lalu itu artinya. Secara personal ya. Secara personal ya. Saya sendiri kan saya tidak pernah punya dendam, Mas Budiman. Saya tidak pernah punya dendam pada orang yang pernah menangkap saya. Saya tidak pernah punya dendam pada orang yang memvonis saya 13 tahun. Saya tidak pernah punya dendam sama orang yang pernah menyiksa saya. Saya tidak pernah punya dendam pada orang yang pernah membocorkan di mana saya bersembunyi. Saya pernah ketemu orang itu dan mengaku minta maaf. Maaf saya dulu membocorkan tempat persembunyian Teman Anda sendiri? Dulu kita anggap teman tadinya karena dia Satgas PDI, kepala Satgas PDI, katanya dia penyusup dan membocorkan tempat persembunyian kita. Waktu saya nggak di DPR, dia bertemu saya, dia bertemu saya. Ya mau saya maki-maki. Waktu saya baru dilantik jadi DPR ya, dia bertemu saya di kantor DPR. Mas ingat nggak? Saya agak lupa. Oh iya, wajahmu ingat ya? Iya. Ya nama saya ini, saya dulu memang kepala Satgas PDI, tapi kemudian kita bertemu dan kemudian kita membocorkan tempat persembunyian Mas Budiman. Maaf ya Mas, gini.
kamu nggak ada urusan dengan pribadi dengan saya nggak ada masalah dengan pribadi dengan kamu. Ya oke, saya terima maafmu, tapi so what? Terus mau ngapain? Oke. Saya mau marah-marah kamu? Kan nggak bisa kayak gitu. Jadi pilihan... Artinya gini Mas Budiman, seorang Budiman Sujatmiko atau Prabowo itu bukan kisah pertama. Bukan kisah pertama yang lain Di sudah dunia. ada. Ketika Nelson Mandela, saya nggak sebesar dia tentu Oke. saja. Ketika Ketika dia dilantik menjadi presiden, dia mengajak orang yang pernah menangkap dan mengencingi kepalanya, mengencingi kepala Mandela waktu Mandela ditangkap dan divonis berapa puluh tahun saya lupa, mengencingi. Tapi pada waktu Mandela dilantik jadi presiden, dia bawa orang yang mengencinginya. Kita mau menyebut Mandela pengkhianat. Sanana Gusmao yang berperang dengan tentara Indonesia puluhan tahun, juga sebagai orang Timor Leste yang kemudian pro Indonesia, dia biasa-biasa saja bertemu dengan kemarin bertemu dengan Pak Luhut Panjaitan. cerita bahwa mereka saling bertempur. Bisakah kita sebut Pak seorang Sanana Gusmao adalah seorang pengkhianat? Jadi menurut saya, kalau Indonesia 280 juta ini terus disuruh ngoreki Masa lalu. belatung 25 tahun yang lalu, sementara kita menghadapi krisis geoekonomi, geopolitik, geostrategi, dedolarisasi, BRICS, atau mungkin jangan-jangan yaudah Indonesia sih boleh mikirin masa depan, tapi Budiman Sujatmiko hanya boleh mikirin masa lalu. Jangan Budiman biarkan mikirin masa depan. Nanti kita nggak bisa pesta. Jangan mungkin kayak gitu. Suruh dia ngurus kalau aja, nanti yang pesta kita aja. Suruh kayak gitu memang skenario-nya. Nggak, Budiman tahu kapan melangkah, kapan melawan, kapan bersatu, kapan berlawan, kapan berkawan. Tapi kenapa reaksi dari sekjen Anda yang sama-sama di penjara bisa kemudian menjadi sangat berbeda sebetulnya? Maaf, dia bukan korban penculikan seperti saya. Saya diskusinya hanya dengan mereka menjadi korban penculikan. Nezar Patria, Aan Rusdianto, kemudian Raharjo Waluyo Jati itu yang korban penculikan 98. Kalau saya Petrus Wilson itu sama saya di penjara 96. Saya 96 saya dengan Petrus dan Wilson di penjara. Yang diculik kan ada Nezar yang bisa saya jangkau ya. Nezar, Aan udah pernah ngobrol sebelumnya. Raharjo Waluyo Jati. Mereka yang diculik. Dan menarik yang saya pernah dengar dari Jati ya, walaupun diskusi udah agak lama. Gini Bun, gua ini korban penculikan ya. Tapi kita tahu bahwa masalah kami, kasus kami tidak pernah diselesaikan. Tapi selalu muncul 5 tahunan. 5 tahunan. Dan ketika sudah muncul, hilang lagi. Udah muncul lagi 5 tahunan. Saya sebagai korban, ini kurang lebih kalimatnya Jati. Saya sebagai korban merasa bahwa ini masalah kami tidak pernah diselesaikan. Sementara kami dulu berhadapan dengan Pak Prabowo diculik, itu karena kami punya cita-cita. Cita-citanya Indonesia demokratis, Indonesia maju, Indonesia adil, kira-kira gitu ya. Terus kemudian kami disuruh terus ikut agenda ini, sementara kita nggak punya kesempatan ngomongin motivasi awal kami dulu berjuang. Demokratis sudah, adil masih kita dalam on the way, maju masih belum kelihatan. Terus kita kok nggak kunjung, kami yang jadi yang sebab kami diculik adalah karena kami punya motivasi itu. Tapi ketika kami diwawancara media, ketika saya ditanya orang, tidak pernah ditanya motivasi kami berjuang itu apa. Tapi yang ditanya adalah, lu kamu apa? Kami tidak pernah ditanya kenapa kami berjalan atau berlari. Yang ditanya adalah, lu kamu, kenapa kamu lukamu, cacatmu, sakitmu. Tapi nggak pernah ditanya, kami sakit untuk apa? Kami luka untuk apa? Artinya ada kegelisahan orang-orang ini bahwa, loh, kami harus diajak bicara masa depan. Jangan cuma diajak bicara masa lalu. Sementara saat bicara masa depan, kalian bicara masa depan. Dan kami nggak boleh bicara masa depan, hanya boleh bicara masa lalu. Padahal belum tentu dulu kalian punya pikiran masa depan. Kami yang punya pikirannya. Untuk itu kami berisiko. Terus kami suruh ngucek-ngucek resikonya terus. Kita ini berdemonstrasi, berjuang, berorganisasi, baca buku loh, nulis buku loh, dengan resiko ditangkap loh. Kita berdebat loh. Kami itu demonstrasi modal baca buku, modal berpikir.
Tapi kalian dulu tidak pernah berpikir untuk demokrasi, tiba-tiba ingin dibiarkan bicara masa depan dan kami hanya boleh bicara masa lalu. Kan nggak fair. Kira-kira gitulah kalimatnya. Kalau Anda baca kira-kira gitu kalimatnya, Mas. Kalau ini kan tadi mengatakan bukan orang yang pertama dari teman-teman Pasti PRD, bukan, ya. pasti banyak. Tapi yang menjadi isu besar itu kan malah Anda sebetulnya. Ya tanyakan sama orang yang menganggap saya keren. Tanyakan sama orang yang menganggap saya lebih hebat daripada yang lain, padahal saya biasa-biasa saja. Apa lebih hebatnya saya dari Andi Arief? Ya, makanya. Andi Arief masih ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Apa bedanya saya dengan Faisal Reza, ketua badan yang juga korban penculikan, ketua Badan Pemenangan Pemilu PKB dan ketua Komisi 6 PKB? Apa lebih hebat saya dari Nezar Patria, mantan Pemret JakartaPost.com, sekarang wakil Menkominfo. Budiman Sujatmiko, pejabat partai bukan, pengusaha bukan, intelektual juga bukan. Saya warga biasa, lebih hebat Mas Budiman, Rojo. Budiman Sujatmiko ini biasa-biasa saja. Apa hebatnya saya dibanding Wamen Kominfo? Apa hebatnya? Di Kertanegara kan mendapatkan sebuah eksposur yang luar biasa dan disambut dengan cara luar biasa. Kenapa harus membebankan penyambutan itu pada saya? Berarti sosok yang luar biasa sebetulnya kan dipandang itu. Loh, kalau saya luar biasa, Kalau saya luar biasa, apa salahnya saya? Kalau saya dianggap luar biasa, kok nyalakan saya? Iya. Berarti skenario penyambutannya memang di awal udah begitu. Saya tidak tahu. Nggak tahu. Saya tahunya ketemu Pak Prabowo, beberapa orang. Ya, saya tahu ada wartawan. Atau ada wartawan, tapi mungkin saya tidak berpikir sebanyak itu. Saya kira pertanyaannya, saya bukan Wamen Kominfo itu, bukan ketua Komisi 6 gitu yang ngurusi BUMN ribuan triliun itu ya. Saya bukan. Jadi saya warga negara biasa, Mas. Saya caleg juga bukan, karena memang saya nggak mendaftar caleg, memang saya sudah 2 periode cukup lah saya di DPR. Saya nggak mau jadi pegawai politik juga. Saya bukan orang gajian. Jadi menurut saya, kalau saya Budiman Sujatmiko bertemu Prabowo dianggap luar biasa, mungkin kita harus mendefinisikan ulang apa itu luar biasa. Apa yang ditakutkan dari saya? Kenapa 27 Juli kita bisa 27 Juli? Saya usaha 26 tahun, uang aja saya pun paling cuma ada 10.000 di dompet. Ya toh? Terus kenapa waktu itu Orde Baru nggak saya serius? Itu pun hari ini saya pun dianggap saya serius. Hebat sekali Budiman Sujatmiko nih. Ya memang hebat kan? Ya, tanya kan orang menganggap saya hebat, saya sendiri biasa-biasa saja. Saya sendiri menganggap objektif nggak ada ukuran saya hebat. Nggak ada. Tapi gini, setelah Anda bertemu dan teman-teman ex-PRD kemudian menyesalkan dengan berbagai cara. Tidak bisa diklaim karena ex-PRD juga banyak setuju. Bahkan saya dengar nih PRD yang sekarang ya, yang sekarang pimpinannya. Ya mereka nggak oke-oke aja. Banyak orang-orang ex-PRD bikin artikel di salah satu media online. Teman saya dulu yang sama-sama mengorganisir petani di Ngawi, ya ex-PRD juga. Dia bikin tulisan di satu media online terkenal, menjelaskan arti strategis ini, juga ada beberapa teman lain. Jadi menurut saya juga harus fair bahwa suara dari ex-PRD maupun non-PRD juga ada yang memaklumi, tidak harus mendukung ya. Ada juga yang memaklumi, yang skeptis sebenarnya adalah ya nggak apa-apa, dan itu hak. Yang skeptis itu hak. Bagi mereka yang pernah menjadi korban, mengkritik saya nggak ada masalah. It's okay karena mereka korban. Petrus pernah dipenjara, Wilson pernah dipenjara. Nggak ada masalah. Keluarganya pun memprotes, nggak ada masalah. Itu hak mereka. Ya ikut-ikutan tapi tidak pernah mengurus soal ini. Tidak pernah mengurus soal isu penculikan, pelanggaran HAM, nggak pernah ngurus, tapi ngurusnya 5 tahun sekali. Ini yang saya perkarakan. Bukan saya perkarakan, saya pertanyakan. Saya pertanyakan otoritas moral dan historisnya. Tapi bagi korban, keluarga korban yang nggak setuju, itu hak mereka untuk mengkritik saya. Dan mereka punya hak untuk itu. Anda tidak ingin berkomunikasi dengan mereka yang mengkritik atau... Saya pernah berkomunikasi sebelumnya, setelah kejadian? Belum. Tidak ingin menjelaskan langkah-langkah? Tentu saja pada akhirnya beberapa langkah politik itu harus dilihat hasilnya. Karena begini Mas, saya pernah beberapa kali dalam hidup saya mengambil keputusan-keputusan strategis beresiko tinggi. Menjelaskan di tengah proses sebelum ada hasil itu percuma. 27 Juli saya bikin PRD dengan teman-teman, banyak orang juga mengecam bla 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 bla. Wah, Budiman komunis, perusuh. 98 banyak orang mengatakan bahwa
aku ada di situ loh, gua berjuang loh. Sama. Dan itu bukan yang terakhir. Waktu undang-undang desa, saya bawa sendirian gagasan undang-undang desa. Orang bingung, orang ngecam mau ngapain lagi, nggak mungkin bawa uang puluhan triliun ke desa. Sama, saya sendirian waktu itu. Baru setelah ada puluhan ribu kepala desa yang dukung saya, dan akhirnya Sayang bukan Anda yang jadi wamen desa ya? oh, nggak ada urusan yang itu. Bukan. Nggak ada urusan itu. Saya ingin mengatakan bahwa 20 tahun sekali atau beberapa, saya harus melakukan langkah-langkah tertentu. Yang orang nggak ngerti, tapi harus saya lakukan sambil mengendap, kemudian baru kita lihat hasilnya. Dan itu sudah saya jalani sejak 25 tahun yang lalu. Jadi biasa-biasa saja. Saya yakin ada hasil persatuan nasional saya kemukakan ini, pasti akan ada banyak orang Yang ikut? yang merasa mereka paling berjasa. Oke. Dan itu saya sudah ngerti sifat-sifat seperti Oke. itu. Bu, saya juga dengar podcast Anda di podcast Ya, yang lain enggak. soal. Jadi ketika ketemu dengan Prabowo, itu masalah-masalah isu penculikan Anda tanyakan juga kepada yang bersangkutan? Saya pernah nanyakan itu sejak 2002, Mas. Bukan dalam pertemuan kemarin? Enggak. Oh enggak. Saya sudah 2002 sudah pernah saya tanya. Waktu Nezar wawancara itu saya menemani Nezar. Kan Nezar, Bud, aku mau wawancara Prabowo nih. Oke, kamu ikut aja. Sambil di luar itu off the record, Oke. ngobrol-ngobrol. Ya sudah pernah saya tanyakan 2002. Jadi sudah pernah. Dan saya pernah berdiskusi dengan beberapa korban penculikan yang saya sebut tadi, nama-nama tadi, baik yang PRD maupun yang non PRD. Kisahnya itu sama dengan penjelasan yang pernah disampaikan Pak Prabowo ke saya. Kisahnya sama. Jadi saya cek, cross check gitu ya. Tidak harus langsung ikut Prabowo ya, kan ada juga yang nggak ikut Pak Prabowo kan di partainya ya. Yang anak PRD itu kan rata-rata nggak ikut ya. Kemudian saya ngobrol, kisahnya sama, saya cek, recheck, cross check, gitu ya. Sama, selama 23 tahun tuh konsisten. 23 tahun saya dari 2002 ya, 21 tahun maaf. Tidak ada deviasi luar biasa. Tidak ada deviasi luar biasa yang saya dengar dari Pak Prabowo dan yang saya dengar dari korban. Tidak ada deviasi luar biasa. Bagi saya, dengan konsistensi cerita seperti itu, sementara kita terus dapat masalah-masalah yang baru muncul, kemudian Pak Prabowo masuk pemerintahan Pak Jokowi, pandemi bisa, saya pikir, ngapain aku harus ngulik-ngulik hal yang harus berkutat di situ saja. Bukan berarti nggak diurus ya. Ya. Hanya berkutat di situ saja. Saya ini belajar filsafat, ekonomi, politik, fisika, segala macam ini bukan cuma untuk menjadi pengorek luka masa lalu, Mas. Dan teman-teman PRD yang saya sebut tadi, itu juga kita ini berjuang kan bukan cuma urusan culik-menculik, kita ini ya gagasan besar untuk Indonesia. Kan sayang gitu loh, orang-orang pernah teruji ini kemudian hanya ditaruh di kandang dan dijadikan tontonan sebagai korban. Enggak, dalam sejarah orang-orang muda ini, teman-teman saya ini pernah punya pikiran dan masih punya pikiran lebih daripada itu kok. Jadi, dan saya juga masih kok. Dan kalau gitu memang akhirnya ya udahlah, forgive dengan masa lalu dan juga forget masa lalu, kita rancang masa depan. Tidak mengatakan forget. Forgive, yes. Tidak mengatakan forget. Lagi pula ini nyambung dengan apa yang dilakukan Pak Joko Widodo, mengeluarkan Perpres. Karena disadari penyelesaian non yudisial. Penyelesaian non yudisial artinya saya juga inline dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Karena saya pernah, Mas, diskusi dengan Pak Joko Widodo tentang HAM ini saat beliau baru dinyatakan menang sebagai Presiden Republik Indonesia tapi belum dilantik di kantor Gubernur DKI. Saya pernah ngomong tentang penyelesaian HAM ini. Ada berbagai macam jalan, ada jalan Amerika Latin, ada jalan Afrika Selatan, ada jalan Timur-Timur. Saya bandingkan gini, Mas Budiman. Kalau nggak saya pernah nggak diskusi dengan Mas Budiman? Di Amerika Latin itu lebih sederhana. Masyarakatnya homogen. Kasus kejahatan kemanusiaannya hanya dilakukan oleh aktor negara. Vertikal. Begitu rejimnya runtuh, menyelesaikannya mudah. Di negara yang kompleks seperti Indonesia, dengan kekuasaan diktatornya 32 tahun, kekuasaan negara itu punya waktu cukup luang untuk menindas satu kelompok masyarakat dengan dibantu oleh kelompok masyarakat lain. Kemudian kelompok yang sudah pernah membantu negara menindas kelompok lain, karena kelompok ini bermusuhan dengan ini, suatu saat kelompok yang pernah membantunya pun ditindas, dan kemudian memakai kelompok ini untuk menindas. Ini ada ratusan kelompok, suku, agama, ideologi juga ya. Artinya, kalau kita lihat kasus-kasus
pelaporan pelanggaran HAM kejahatan kemanusiaan misalnya di LBH, kita akan ketemu kelompok-kelompok masyarakat jadi korban pelanggaran HAM, tapi sesungguhnya mereka secara ideologis, secara politis juga pernah saling membunuh, pernah saling menindas. Artinya, jika kita mengungkap satu kejahatan oleh negara secara vertikal, maka sambungannya adalah bahwa kejahatan itu dibantu oleh kelompok masyarakat yang lain. Dan ini jumlahnya banyak. Anda bayangkan, kerumitan ini nggak dialami di Argentina. Ya. Kerumitan ini tidak dialami di Chile. Afrika Selatan juga. Afrika Selatan lebih rumit daripada Latin, karena di sana ada sekelompok masyarakat yang cukup besar, kulit putih yang diuntungkan oleh rezim apartheid. Sehingga pendekatan Nelson Mandela tidak sama seperti Amerika Latin. Ya, Rekonsiliasi. Karena apa? Ada kelompok horizontal lain yang diuntungkan oleh penindasan HAM pada kelompok kulit hitam. Andai Nelson Mandela memilih jalan pengadilan murni, belah masyarakat itu, Mas. Belah. Karena kulit putih juga masih banyak di Afrika Selatan. Pun jika di Timor Leste, meskipun warganya lebih sedikit, tapi kelompok pro NKRI cukup banyak. Andai Sanana Gusmao sekedar pendekatannya hukum, nggak akan selesai juga. Belah Timor Leste. Saya pernah bertahun-tahun di penjara bersama Pak Sanana. Proses evolusi beliau dari seorang pemimpin gerilyawan menjadi figur rekonsiliator, saya bisa menjadi saksinya. Karena saya sering berdiskusi dengan dia di penjara. Perubahan dia. Dan saya banyak belajar, banyak kemudian punya gagasan tentang rekonsiliasi suatu saat untuk Indonesia dari dia. Karena dia dulu punya rencana. Andai Timor Leste merdeka, saya akan melakukan ini dengan Indonesia, saya akan baik dengan Indonesia, saya akan kemudian merangkul orang yang pernah menjadi pro Indonesia. Itu beliau omongkan di penjara dan ternyata dia buktikan. Saya banyak belajar 3 tahun di Cipinang dengan Pak Sanana Gusmao. Artinya begini, Mas. Saya baca tentang Afrika Selatan, Nelson Mandela. Saya baca pengadilan jenderal-jenderal pelanggar HAM di Argentina. Saya ngobrol langsung dengan Sanana Gusmao. Saya punya guru langsung dan guru tidak langsung yang menurut saya mereka lebih teruji daripada sekedar buzzer-buzzer pendukung capres yang memanfaatkan isu ini 5 tahunan dan kemudian setelah itu juga nggak diurus juga. Saya belajar dari orang-orang itu dan saya lebih percaya mereka. Karena omongan mereka, tindakan mereka sudah dibaptis oleh darah, api, dan peluru. Dan saya pernah ada di sana juga. Kalau kembali ke tadi, soal pertemuan dengan Pak Prabowo, ini juga sebelumnya dikomunikasikan juga dengan Presiden Jokowi? Enggak. Ini tidak saya komunikasikan dengan siapapun kecuali dengan tim saya dan korban penculikan. Oh, dengan korban penculikan ya, Nezar. Jati pernah diskusi. Reza udah lama nggak ketemu, tapi saya tahu pikiran-pikiran dia seperti apa. Terakhir sih dengan Nezar Patria. Dengan Nezar, ya. Sebelum jadi wamen ya? Sebelum jadi wamen. Beberapa hari sebelum jadi wamen. Ini juga supaya tidak disalah mengertikan. Kemudian ketika kemudian selesai dalam jumpa pers, terkesan Anda mengendorse Prabowo sebagai Capres 2024. Itu gimana? Pembicaraan sebenarnya, saya sebenarnya pernah ketemu Pak Prabowo sebelumnya sebagai Menhan. Kemudian waktu 2 jam berbicara di sana memang, waktu itu saya lagi ngobrol tentang situasi internasional sebenarnya, situasi global, geopolitik. Kemungkinan perang Rusia-Ukraina, ketika misalnya Ukraina kalah, kemungkinan nafsu perang ini akan dibakar di Selat Taiwan. Itu gimana antisipasinya? Kemudian keluarnya Rusia dari perjanjian pengiriman gandum, biji-bijian gandum, pembatasan di Laut Hitam. Kemudian kemungkinan Ukraina gabung ke Polandia, sehingga kemudian Ukraina, kalau misalnya mendeklarasikan gabung ke Polandia, berarti Ukraina menjadi part of NATO. Artinya kemudian itu bisa dianggap melanggar kesepakatan NATO bahwa salah satu negara yang NATO yang diserang akan menyebabkan NATO akan menyerang semuanya. Kemungkinan perang nuklir gimana? Kita siap apa? Bagaimana kita mengantisipasi kalau ada perang nuklir, terbatas ataupun tidak terbatas? Bagaimana masa depan non-blok? Masih relevankah non-blok di tengah dunia unipolar dengan multipolar? Jangan-jangan non-blok bukan suatu nggak relevan lagi. Mungkin kita lebih relevan bicara BRICS, mungkin kita bicara tentang organisasi kerjasama Shanghai.
Kalau ada perang nuklir, Indonesia siap apa? Sementara Australia sudah menyiapkan bunker-bunker untuk 30.000 orang agar selamat. Sementara jutaan penduduk Australia yang lain belum tentu. Menghadapi 50 tahun kemungkinan musim dingin nuklir, di Katulistiwa saja bisa turun minus 28 derajat Celcius. Kita nyiapin apa? Pandemi kita sudah berhasil lolos. Krisis-krisis yang nanti akan disebabkan oleh krisis geopolitik, geoekonomi, geostrategi, pergeseran dolar, BRICS segala macam. Indonesia mengantisipasi apa? Obrolan kami proses di situ, dan saya bilang sama Pak Prabowo, ini ada hal menarik tentang kita berdua. Kita pernah berhadapan, saya bilang gitu. Ya. Dia nih kalau saya ketemu saya tangkap Anda, dia bilang gitu ya. Oh iya nggak apa-apa, untung saya ditangkap. Tapi untung ditangkap oleh satuan lain, kata Pak Prabowo. Oh iya, saya ditangkap oleh BIA, saya bilang. Yeah. Saya dari waktu muda suka mengadvokasi petani, mengorganisir petani di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Kemudian setelah dewasa saya belajar geopolitik, geoekonomi, geostrategi. Pak Prabowo, orang tentara elit, tentu belajar juga perang, belajar geopolitik. Tapi pernah jadi ketua HKTI. Ketemu. Kita pernah ada di titik berbeda, tapi kemudian mengunjungi ilmu-ilmu yang lain. Kita ketemu di sini. Oke, satu. Kedua, Bapak ex pasukan elit, tentu di dalamnya ada Sandi Yuda, intelijen militer. Saya aktivis. Pak Prabowo. Ini saya membaca ya. Kita lihat, ada dua negara yang mau saya jadikan contoh. Yang ketika terpuruk, negara itu bisa bounce back, bisa balik. Satu negara dipimpin oleh ex-intelijen, satu negara dipimpin oleh ex-aktivis. Yaitu Rusia yang di bawah Yeltsin terpuruk, Putin yang ex-KGB, ex-intelijen membuatnya bangkit. Brazil, waktu di bawah presiden sebelumnya terpuruk, ketika dipimpin oleh presiden ex-aktivis buruh, Lula, bangkit. Sehingga kemudian Brazil dihormati, sehingga bikin BRICS segala macam. Saya mau ngomong gini Pak Prabowo. Memang dalam pengamatan saya kebetulan 6 kali pernah ditangkap. Jadi saya ngerti cara berpikir interrogator dan intelijen. Saya coba ngerti 6 kali, sejak SMA saya pernah ditangkap. Saya berpikir, pola pikir intelijen dan pola pikir aktivis itu sama. Apa itu? Biasa berpikir strategis, biasa berpikir utuh, biasa berpikir konseptual, suka baca buku dan data, tapi tahu juga kondisi lapangan. Karena jika tidak menguasai kondisi lapangan, resiko intelligence dan resiko aktivis itu mati. Atau ditangkap lah paling ringan. Saya lahir dari tradisi itu bersama teman-teman yang lain. Diskusi, baca data, debat, ngorganisir, demo, ketangkap, kena gas mata, kena peluru, macam-macam. Pun intelijen, entah intelijen militer atau intelijen sipil, entah Sandi Yuda, entah intelijen strategis, pun pasti pernah mengalami situasi analisa geopolitik, geoekonomi, geostrategi, sampai analisa musuh di mana, letak senapan musuh di mana, letak senapan kita di mana, dan karena urusannya adalah mati. Artinya Pak, intelijen atau pasukan elit dan aktivis itu hidup dalam alam yang sama. Yang membedakan adalah kita ada di kutub berbeda sehingga kita harus berhadapan. Tapi kalau kita lihat perjalanan Rusia dan perjalanan Brazil, dua negara yang terpuruk bisa bangkit justru karena yang satu dipimpin ex-aktivis, yang satu dipimpin intelijen. Nah, ini Indonesia cuma satu Pak. Kebetulan Bapak bekas elit, pasukan elit, di bawahnya ada Sandi Yuda, saya bekas aktivis. Jadi siapa menjadi presiden? Anda bukan, Pak Prabowo? Saya ingin mengatakan, perlu kalangan kalangan ex-aktivis dan kalangan ex-intelijen ngomong bareng. Ngomong, bukan Budiman dan Pak Prabowo saja, ada banyak. Ngomong bareng, ini Indonesia menghadapi situasi krisis ke depan, krisis geopolitik regional ke depan. Ya, Indonesia itu harus selamat stabil. Ya. Itu nggak bisa, Mas, nggak bisa sekedar dibahas oleh orang yang ilmunya sekedar ilmu entertainment, ilmu survei. Saya pernah debat dengan seseorang waktu perang Rusia Ukraina. Lihat tuh Zelensky. Dia seorang entertainer, dia mampu menyihir dunia untuk bersimpati pada dirinya. Bung, dalam dunia normal, keadaan normal bisa. Tapi menempatkan seorang entertainer untuk memimpin negara yang perang, hanya akan menjadikan lelucon. Saya ingin mengatakan,
Indonesia terlalu besar jumlah penduduknya, terlalu besar kompleksitas masalah baru yang hadir di dunia untuk sekedar ya hal-hal sensasional. Kita harus masuk pada wilayah esensial. Dan wilayah esensial itu harus dikuliti dari konsep sampai lapangannya, ya. Dari informasi sampai datanya, diletakkan secara utuh, digelar. Soal keputusan jadi apa serahkan pada pimpinan politik, karena kebetulan Bapak juga sekaligus pemimpin politik. Ya, Bapak bisa bicara sama Pak Jokowi, tentu saja sudah sering. Saya nggak perlu nganjurkan itu. Yang saya inginkan kan Pak Prabowo ngomong dengan Ketua Umum saya, Ibu Megawati, yang juga berapa bulan sebelumnya saya pernah diskusi dengan Ibu Megawati tentang persis soal yang sama. Bu Mega bicara tentang kemungkinan ancaman krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Ibu Mega udah ngomong, kita harus kejar teknologi. Saya juga ngomong 2 kali dari Ibu Mega. Kosakatanya sama, cara berpikirnya sama. Kemudian saya juga pernah bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Keprihatinannya sama, cara berpikirnya sama, kosakatanya sama. Saya juga pernah bertemu dengan Bapak Andika Perkasa sebelumnya. Cara berpikirnya sama, cuma walaupun eksentrosnya berbeda tekanannya. Bu Mega lebih kepada soal pangan, disoroti oleh dia, dan stunting. Pak Andika lebih bicara soal korupsi, markup, belanja militer besar-besaran, beliau concern ke sana. Kalau Pak Luhut lebih concern berbicara tentang digitalisasi, dekarbonisasi, hilirisasi, connectivity, dana desa, dan pendidikan SDM. Pak Prabowo bicara tentang non-blok, nuklir, dan blok strategis apa yang harus dibangun Indonesia ke depan. Semua sama, cuma perbedaannya di tekanan yang berbeda. Tapi semua cara sama. Saya pikir, ini orang-orang yang berkuasa, Sama semua concernnya? Concernnya sama, berpengaruh. Mereka bisa ngobrol sama saya satu sama lain. Kenapa nggak bisa saling? Kenapa mereka nggak bisa? Kenapa yang terjadi? Apa karena saya dianggap bukan siapa-siapa, sehingga kemudian mereka nyaman dengan saya? Dan kemudian ketika mereka berbicara antara mereka merasa nggak nyaman karena masing-masing merasa sama-sama kuat. Kalau Budiman kan bukan siapa-siapa, nyaman-nyaman saja. Bukan ancaman. Bukan ancaman. Nah, saya mau ngomong, kalau Bu Mega ngomong sama Budiman Sujatmiko, Pak Prabowo ngomong sama Budiman Sujatmiko, Pak Luhut ngomong sama Budiman Sujatmiko, Pak Jokowi juga ngomong juga hal yang sama. Pak Jokowi ngomong Budiman Sujatmiko, Pak Andika ngomong dengan Budiman Sujatmiko, nggak akan jadi apa-apa. Nggak akan jadi apa-apa, karena saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau jenengan semua saling ngomong, saya yakin kita punya jawaban atas keresahan stunting, keresahan pangan, keresahan korupsi, keresahan 6 agenda strategis, keresahan soal blok militer strategis atau blok politik strategis, keresahan Pak Jokowi tentang IKN, tentang keberlanjutan sustainability daripada yang dilakukannya. Keresahan itu bisa diomongkan dan bisa jadi keputusan politik strategis untuk bangsa. Kalau dengan Budiman Sujatmiko paling jadi bahan wawancara dengan Mas Budiman gitu kan. Tapi bukankah Anda jadi jembatan sebetulnya? Apa? Anda menjadi jembatan. Kan saya bilang, saya pernah di satu podcast ngomong, ya saya harus jadi jembatan. Ya. Karena ada tuduhan, wah Budiman nyebrang ke Gerindra. Enggak, saya nggak nyebrang. Saya ingin kita saling menyeberang. Saling menyeberang. Tapi untuk bisa saling menyeberang, harus mau bikin jembatan. Dan untuk bisa bikin jembatan, kan kita harus nyebrang ke sisi lain. Agar nyambung jembatannya, jangan sampai berhenti di tengah. Kalau kita mau bikin jembatan tapi nggak mau nyebrang, ya jembatan itu tidak pernah sampai ke tepian lain. Ya saya harus ke tepian lain. Tepian lain yang dianggap musuh saya 25 tahun yang lalu. Kenapa pertemuan-pertemuan itu masih terhalang pada tembok? Temboknya apa sebetulnya? Nah, tembok-tembok itu yang saya nggak tahu. Jadi ada pada ini agak filosofis, Mas. Kalau saya lihat, ada soal-soal sensasional, ada soal-soal esensial, hakikat, ada soal-soal eksistensial. Setelah saya ketemu dengan tokoh-tokoh itu, sebenarnya secara esensial nggak ada masalah. Secara hakikat nggak ada masalah. Sama cara berpikirnya, concernnya sama. Mungkin masalahnya masalah di eksistensial. Ya, mungkin. Eksistensial artinya ego. Bisa ego, bisa juga who get what, how much I get, gitu kan, kira-kira gitu. Itu kan bagian eksistensial ya. Ya, mungkin masalahnya di sini. Nah,
Karena ini orang-orang memang eksis. Sementara esensinya jadi terkorbankan ya. Nah, kebetulan saya nggak eksis, saya bukan siapa-siapa, saya tapi kebetulan bisa ngelihat esensinya, ya tabrak aja lah. Tabrak aja. Sama seperti saya dulu tahun 96, terus tabrak aja lah Orde Baru. Jadi semangatnya sebenarnya membangun jembatan ya. Anda Semangatnya membangun jembatan, Mas untuk Budiman. saling berkomunikasi dan mencapai Dulu saya esensi. pernah menabrak tembok yang dijaga oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo dengan teman-temannya tentu saja jagain tembok, enggak saya tabrak, jeder. Ngapain sih kamu pasang tembok? Demokrasi lah. Sekarang kebalikannya, yuk kita bangun jembatan. Menurut saya itu adalah laku sejarah yang harus saya hidupi, harus saya jalani. Oke. Anda punya keyakinan kapan akan tercapai? Mudah-mudahan sebelum Oktober Sebelum Oktober. 2023. Kenapa pakai sebelum Oktober 2023? Supaya kaum nasionalis layak, deserve untuk menjadi pewaris tingkat kepuasan 90% Pak Jokowi. Maka kemenangannya pun tidak harus 90%, tapi setidaknya linear, tidak jomplang. Approval rate 90% dengan kemenangan penerusnya yang tipis. Secara psikologis itu memukul, Mas Budi. Itu memukul. Mungkin secara legal ya bisa menang, unggul 1% pun, ya toh. Tapi secara psikologis, politik, secara mental itu apa yang membuat yang mau kita teruskan kan 90% approval rate-nya. Tapi orang yang mau janji meneruskan kok cuma dapat sekian persen ya. Itu secara psikologis memukul. Ini bukan sekedar perasaan sentimental seorang Budiman Sujatmiko. Ini juga hasil diskusi saya dengan Lula da Silva. 2011 saya ketemu Lula da Silva. Waktu beliau baru saja lengser jadi presiden, approval rate-nya, tingkat kepuasan pada Lula 80%. Jadi saya selain diskusi dengan Sanana Gusmao, baca Nelson Mandela, saya juga pernah ngobrol langsung dengan Lula da Silva, presiden Brasil. Saya pernah ngomong dengan dia 1,5 jam. Dia dapat approval rate 80%, Mas. Kemudian salah satu khusus saya adalah program Bolsa Familia, ekonomi pemerataan, dan otaknya dari keberhasilannya adalah namanya Dilma. Menteri Keuangannya atau Menteri Pembangunan Sosial, saya lupa, Dilma Rousseff. Dilma lah kemudian diminta oleh Lula untuk menggantikannya sebagai calon presiden. Apa yang terjadi? Ketika 80% approval rate tingkat kepuasan pada Lula tidak bisa dikonversi menjadi persentase suara yang diperoleh Dilma. Padahal pada Dilmanya lah Lula berkenan. Tapi karena tidak dilakukan konsolidasi meluas, Lula waktu itu masih percaya dengan kekuatan partai buruhnya, pengaruhnya saja. Dia percaya pada pengaruhnya saja, tapi tidak horizontal, tidak melebar. Dilma tidak tebal. Akhirnya apa? Dilma diganggu dari internal dan eksternal. Dijatuhkan di tengah jalan. Lula pun kemudian waktu di penjara. Setelah itu Lula nggak lama kemudian dipenjara oleh Bolsonaro yang secara ideologi berbeda. Jadi ini faktual pernah terjadi di negara Brazil yang pernah sukses, dan saya pernah diskusi dengan presidennya yang ngalami itu. Jadi bukan abal-abal narasumber saya gitu ya. Dari 2011. Jadi hal seperti itu saya lamat-lamat walaupun masih samar-samar sampai 2023 saya sampai pada kesimpulan jika suatu saat Indonesia punya presiden yang baik. Waktu itu kan 2011, Pak Jokowi jadi presiden 2014, artinya baru 3 tahun lagi. Jika suatu saat Indonesia punya presiden yang baik, dia tetap bagaimanapun juga akan dibatasi secara konstitusi 2 periode. Sebagaimana pengalaman Lula presiden Brazil yang sukses, dia dibatasi 2 periode. Di sana bahkan cuma 4 tahun 1 periode, sehingga cuma 8 tahun. Itu pun dia pusing gimana cara membuat Dilma kepilih. Toh itu pun tipis kemenangannya. Saya waktu itu berpikir, kalau satu saat entah kapan Indonesia punya presiden yang baik, 2 periode selesai, saya tidak ingin presiden yang baik itu memiliki pusingan yang sama seperti yang dialami Lula ketika gagal menebalkan kemenangannya Dilma. Nah, ini mumpung belum terjadi karena masih setahun lagi pemilunya. Tapi kok nggak ada yang mikir kayak gini ya? Ini orang-orang baca apa sih? Kayak nggak pernah baca buku, nggak pernah baca koran aja. Apa masalah eksistensial tadi? Kekuatan punya, uang punya. Tapi kenapa nggak dikonversi menjadi tindakan-tindakan politik cerdas ya?
wis lah aku yang nggak punya apa-apa ini barangkali akan mau lakukannya. Ya lompat saja, kita nggak ada beban. Oke. Jadi menggabungkan kekuatan nasionalis inilah sekarang yang menjadi agenda My perjuangan main politik. concern utama saya itu. Kalau itu diimplementasikan menjadi aksi-aksi politik, artinya apakah kemudian akan menggabungkan antara Gerindra dan PDI Perjuangan? Silakan dirembuk di luar kewenangan saya. Kalau Itu ide urusan pribadi- itu sudah urusan eksistensi, Mas. Kita sudah bicara nama Gerindra, PDI Perjuangan itu sudah eksistensi. Saya sudah bilang tadi, saya ngurusi esensinya saja. Soal eksistensinya jadi apa, ya itu dirembuklah oleh Bu Mega, oleh Pak Prabowo, bagusnya oleh Pak Jokowi, rembuk. Kalau itu silahkan ajak yang lain, tapi mungkin rembuk bertiga aja dulu menurut saya. Siapa tuh? Ya Bu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi, maaf. Bicarakan itu, eksistensinya sampai keputusan soal Gerindra, PDI Perjuangan, 1, 2, monggo terserah siapa lagi yang mau diajak, terserah. Saya hanya ingin mempengaruhi settingnya. Saya ingin mengubah konteksnya. Saya ingin mencoba memberikan insight baru, perspektif yang nggak dilihat oleh banyak orang, itu aja sih. Kalau saya baca di beberapa berita yang Ya. silakan, Monggo, berita Mas. yang ada di podcast, Nggih. salah satu menggabungkan itu adalah menggabungkan dua sosok antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Itu bisa dibicarakan. Itu pasti menjadi satu agenda dong. Nggak mungkin nggak. Tidak mungkin itu tidak menjadi agenda. Pasti menjadi salah satu agenda. Tetapi menurut saya lebih baik itu menjadi satu bagian dari agenda yang lebih besar. Indonesia kan bukan cuma mau diselamatkan 5 tahun ke depan juga, Mas. Ya. Minimal sampai 2045 lah ada agenda bapak-bapak dan ibu bangsa ini untuk nyiapin itu. Sehingga kemudian 2029 kita nggak usah ribut dari nol lagi. Tinggal lanjutkan saja. Jadi persatuan nasional yang strategis, bukan persatuan elektoral. Yang saya minta bukan persatuan elektoral, Mas. Bukan sekedar persatuan elektoral, bukan sekedar kerjasama elektoral, tapi persatuan nasional. Artinya strategis. Persatuan Nasional itu adalah koalisi partai-partai nasionalis. Kerjasama partai-partai nasionalis untuk memastikan capres dan cawapres dari kubu nasionalis itu mendapatkan kemenangan yang tebal sehingga layak untuk disebut sebagai penerus seorang Joko Widodo yang punya approval rate 90%. Itu bukankah ide Budiman ini adalah ide juga dari Presiden Jokowi? Saya dengar begitu juga, cuma saya terus terang nggak pernah diskusi dengan Pak Jokowi. Pun beliau tidak menyuruh saya untuk melakukan ini. Tapi saya pernah mendengar itu dan menurut saya baik. Menurut saya nggak ada salahnya. Nggak ada buruknya. Nah, kalau dari sisi Presiden Jokowi sekarang, Nggih. di antara bandul antara Ganjar Pranowo dan kemudian Prabowo Subianto, dalam konteks kepentingan esensial, kepentingan strategik, di mana Presiden Jokowi harus menempatkan diri? Gini, Mas Ganjar adalah pemimpin populis tapi mungkin kurang teknokratik. Pak Prabowo adalah punya kepemimpinan strategik tapi memang latar belakang militernya tidak banyak terlibat dalam dialog-dialog yang sifatnya ini ya dengan masyarakat luas begitu ya. Ya menurut saya silakan Pak Joko Widodo melihat mana yang paling pas. Pun Bu Megawati, saya kan adalah 2 kali bicara tentang dengan Ibu Megawati maupun juga di acara-acara partai. Kata-kata kepemimpinan strategik itu saya dapat dari Ibu Mega justru. Atau beliau dapat gelar guru besar dari Universitas Pertahanan. Perlunya kepemimpinan strategik. Artinya Ibu Mega bicara kepemimpinan strategik. Pak Jokowi juga bicara kepemimpinan strategik. Saya bicara persatuan nasional untuk menopang kepemimpinan strategik itu. Nah, yang dilihat adalah aspek kualitatif, Mas, sama aspek kuantitatif. 2. Aspek kuantitatif dilihat juga bagaimana pergerakan survei, elektabilitas, dinamika trennya bagaimana, dan tren kan bisa saja berubah. Lihat aja dinamika secara kuantitatifnya. Lihat juga dinamika kualitatifnya, mana kriteria yang kepemimpinan strategik itu gabungkan dengan elektabilitas yang kuantitatif itu. Jadi kualitatif, ini kuantitatif. Gabungkan saja. Saya yakin Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang sudah 9 tahun, sudah banyak ngobrol dengan banyak pemimpin dunia, dengan Panglima, dengan intelijen.
pasti beliau punya banyak referensi. Saya tidak akan mengajari Presiden bebek Jokowi berenang. Enggak, saya Tapi tidak apakah punya itu. perlu Presiden Jokowi kemudian melakukan political endorsement terhadap salah satu tokoh? Secara terbuka saya tidak menganjurkan. Tidak secara, menganjurkan. secara terbuka saya tidak menganjurkan itu, not good ya. Tapi Pak Joko Widodo tentu saja punya kesempatan berpidato, punya banyak kesempatan menjalankan program. Beliau bisa saja sebagai sebuah isyarat gitu ya. Pada siapa kata-kataku ini untuk Indonesia yang sudah kukerjakan dan yang kumimpikan tentang Indonesia, pada siapa bendungan yang kuresmikan ini, jalan yang kuresmikan ini, jembatan yang kuresmikan ini, beasiswa yang kuberikan pada anak-anak muda ini, mereka layak diasuh oleh kepemimpinan yang seperti apa. Saya kira Mas Budiman, Indonesia 2023, masyarakat Indonesia 2023, masyarakat politik Indonesia 2023 lebih cerdas dari 2019, lebih cerdas dari 2014. 2014 atau 2009, rakyat yang profesor doktor sekalipun akan terpesona melihat seorang pemimpin politik masuk selokan. Akan kagum melihat seorang pemimpin politik gendong bayi. Akan terharu melihat seorang pemimpin politik merangkul seorang nenek-nenek. 2009 begitu. 2014 juga masih ada seperti itu. Tapi ini dunia informasi ini sudah membanjiri kita. Makan mie ayam pinggir jalan tidak lagi punya makna politis sebesar 2009-2014. Anda ulangi makan mie ayam pinggir jalan, gendong nenek-nenek nyebrang jalan. Dulu bisa membuat seorang profesor, guru besar pun terharu, profesor pun terharu sebagai isyarat ketulusan. Tapi yang hari ini mengulangi itu, saya khawatir. Harus ubah juga sebenarnya. Saya khawatir kita hanya bikin upacara pemilu presiden 5 tahun sekali, tapi kita nggak jalan kemana-mana. Itu yang saya tidak mau. Tapi gini, ada juga isu yang manuver pertemuan-pertemuan elit kan terjadi nih. Oke, Kemana, ke oke, kiri, ke siap. kanan, ke kiri, ke kanan. Ada makan bakso, ada yang makan ini. Ya. Tapi gagasan-gagasan memang nggak kelihatan juga ya? Ya itulah saya gelisah, Mas. Padahal ini nggak ada petahana. Nggak ada yang bisa diadili, nggak ada yang bisa dinilai dari apa yang sudah dilakukan menjadi presiden sebelumnya. Nggak ada satupun 3 orang ini atau siapapun itu yang punya pengalaman jadi presiden. Saya sudah bicara sejak 2 tahun yang lalu sebenarnya. Di partai juga saya bicara. Di kalangan aktivis saya bicara. Pertarungan 2024 adalah pertarungan narasi. Pertarungan narasi. Pertarungan narasi. Pertarungan memberi makna. Kalau Anda bertarung serajin Jokowi, lebih rajin dari Jokowi, Anda tidak akan mendapatkan sentimen emosional. Pak Jokowi bangun 1000 kilo jalan tol. Anda membangun 10.000 kilo jalan tol, Anda tetap tidak akan bisa lebih besar dari Jokowi. Karena apa? Klaim jalan tol itu, klaim infrastruktur, sudah dipegang Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah dipegang itu. Sudah sampai tingkat mitos, bukan sekedar citra, Mas. Kalau sesuatu sudah melekat mitos, itu mitos itu nggak bisa dibagi. Nah, citra iso, nah, citra masih bisa, Aku citra orang rajin, maka bisa ada orang lain juga bangun citra sebagai orang rajin bisa. Tapi kalau ada mitos, sekali mitos ngelekat pada diri saya, Nggak bisa diambil. Nggak bisa ditiru. Terdelivery. Sisa-sisa itu nggak bisa diambil, nggak bisa. Pak Jokowi kerja, Pak Jokowi kerja terutama ya. Itu sudah mitos, bukan sekedar citra. Terus Anda menunjukkan, aku kerja yang lebih rajin. Enggak, tetap nggak bisa. Ada kata kerja. Kerja adalah Jokowi. Jokowi adalah kerja. Lebih rajin, enggak juga, tetap kerja. Kan gitu. Artinya apa? Pemimpin ke depan itu harus punya kemampuan memaknai kerja, Mas Budiman. Saya ambil contoh Pilgub 2017. Ahok dan Jokowi. Pak Jokowi rajin, Ahok rajin. Tapi apa yang membuat Ahok terkenal? Apa karena rajinnya Ahok?
Ahok bikin RPTRA, bikin rusun, serajin Jokowi. Enggak. Bukan rajinnya Ahok yang terkenal. Padahal Ahok juga kalah rajin dengan Pak Jokowi waktu gubernur. Galaknya Ahok. Pak Jokowi kan nggak galak. Jadi Personal Ahok, branding ya. apa? Ini personal branding. Ahok tuh galak. Jadi kan orang cinta Ahok karena galaknya, bukan karena rajin. Meskipun rajin. Jadi kalau kamu menunjukkan sama rajin dengan Jokowi, makan mie ayam pinggir jalannya, masuk kolong-kolong, gorong-gorongnya, gendong bayinya, meluk nenek-neneknya sama dengan Jokowi, dan Anda tidak membawa sesuatu yang baru, rakyat tidak akan melihat sesuatu yang baru. Hari ini rakyat lagi butuh dikasih makna, Mas. Dikasih makna. Dikasih makna. Jalan tol ini maknanya apa? Jembatan yang dibangun Pak Jokowi ini maknanya apa? Maka kalau Pak Jokowi slogannya kerja, saya mau mengatakan, ke depan pemimpin Indonesia adalah harus melampaui kerja, Mas. Cipta dan makna. Kalau you tidak pernah mencipta, tidak memberi makna atas kerja, anyep. Dan sekarang masih anyep. Nyun sewu masih anyep. Masih anyep. Itulah kemudian, padahal saya ngobrol dengan Pak Prabowo nggak anyep. Bu Mega juga nggak anyep. Loh, ada apa yang menyumbat mulut tokoh-tokoh ini? Rakyat itu butuh pengetahuan, butuh perspektif yang global. Karena tantangan kita global. Butuh itu. Tapi bukan Pak Prabowo juga berulang kali memuji dan mengapresiasi kinerja Pak Jokowi sebetulnya. Ya Belum kan? cukup itu memberikan makna. Bukan makna yang pada Pak Jokowi lakukan. Makna yang akan dia lakukan Oh, yang kalau akan dia jadi dilakukan. presiden. Ya. Jadi presiden ke depan adalah memberi makna apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Sambil meneruskan tentu saja. Ya. Yang 1.000 km jadikan 10.000 km. Tapi kalau 10.000 km tanpa narasi, anyep. Anyep. Harus kasih narasi, Mas. 10.000 km tanpa narasi, anyep. Walaupun dia lebih baik dari Pak Jokowi. Oke. Ini yang 2017 Pilgub pun kayak gini, Mas. Kalau saya sering pakai seloroh kayak gini sama teman-teman. Pak Ahok bicara, aku bikin RPTRA, aku bikin rumah susun, aku bikin jembatan, aku bikin ini. So what? Kamu bikin rumah susun, so what? Ya, kamu pasti akan buat rumah susun itu. Karena kamu nggak korup, kira-kira gitu. Ngomong pada Ahok. Meskipun orang itu misalnya nggak memilih Ahok. Tapi kan kamu tidak bisa menjanjikan bikin jembatan Shiratal Mustaqim untuk saya. Kamu tidak bisa menjanjikan bikin rumah di surga untuk saya. Meskipun kamu pasti akan bikin rumah susun untuk saya, akan bikin jembatan menghubungkan antara kali apa, kali Jodoh atau apa, kali Ciliwung, tapi kamu tidak menjanjikan jembatan Shiratal Mustaqim. Aku cari pemimpin yang bisa menjanjikan jembatan Shiratal Mustaqim. Muncul Anies. Sesimpel itu kok. Orang tuh butuh kebaruan. Bangsa itu butuh kebaruan. Orang yang dulu milih Obama kemudian milih Trump kok. Orang yang dulu milih Lula kemudian milih Bolsonaro kok. Padahal ideologically berbeda antara Bolsonaro dengan Lula, antara Trump dengan Obama. Ideologically berbeda. Tapi rakyat yang sama bisa kok dari kiri ke kanan. Ya. Karena rakyat kan nggak ideologis. Rakyat hanya rangsangan-rangsangan emosi saja. Iya, aku dulu milih dia karena dia mau bikin jembatan melewati sungai. Sekarang aku mau cari orang yang bikin jembatan Shiratal Mustaqim. Aku milih yang lain. Sesimpel itu. Di Indonesia juga mungkin terjadi itu toh. Sangat mungkin. Kalau gagasan-gagasan progresifnya hanya berhenti di populisme. Bukan di pendekatan-pendekatan teknokratik, bukan pendekatan-pendekatan kelembagaan, bukan pendekatan-pendekatan teknologi. Saya suka kata-kata Ahok. Tugas saya adalah menteknologikan keadilan sosial. Mungkin kita juga harus mengatakan tugas pemimpin Indonesia adalah menteknologikan, mendigitalkan, menghilirkan, meningkatkan SDM yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke. Jangan jadi kita nyari penerus bukan peniru. Nyari penerus Jokowi bukan peniru. Dan itu ada di siapa? Silakan nanti dibicarakan di antara tetua-tetua itu. Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya bagus kalau ada penggabungan. Penggabungan. Ya. Penggabungan antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Soal nama silakan nanti dibicarakan, tapi saya ingin PDI Perjuangan, kalau boleh nih, Ya, kalau ya. boleh ya, Gerindra, Golkar, PKB, P3, Hanura, Perindo, PSI, bersatu semua. Mulai dari yang paling besar aja, dari persentase survei.
PD Perjuangan dan Gerindra. Mulai dari situ, itu pasti akan elok. Kita ciptakan hikmah kebijaksanaan di antara the Council of Wisdom, Dewan Orang-orang Bijak ini. Dewan Orang-orang Bijak. Dewan Orang Bijak, dan menurut saya Bu Mega, Pak Jokowi, Pak Prabowo menurut saya sudah level itu. Mereka mau ngurus apa lagi sih? Ya kan? Kira-kira begitu. Dan itu mengarah kepada 2 calon presiden agar sekali selesai dan lebih berhemat juga. Saya pengennya 1 putaran agar hemat, langsung yuk kerja lagi, langsung ngasih makna. Bukan cuma kerja lagi ya, Iya. kerja lagi dan ngasih makna. Oke. Urusan Anda dengan PDI Perjuangan sudah selesai? Belum ada pemanggilan. Ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Hasto sih sudah, ngopi-ngopi cantik. Udah. Dengan Mas Pacul telepon-teleponan, udah. Artinya nggak ada apa-apa dong sebetulnya. Nyatanya ketika saya ngobrol dengan Mas Hasto dan Mas Pacul, apa ya? Yuk guyu-guyu aja. Guyu-guyu aja. Serius, saya juga bingung. Piye, aku kalau ngomong sama Mas Pacul sama Mas Hasto kan, piye Bung, piye friend? Ya boy, ayo ngopi-ngopi ayo. Piye. Ya ngobrol makan kaca sekarang kan. Terus ya biasa aja, nggak ada. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Wong partai biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Dan belum ada panggilan resmi. Hah? Katanya 15 Agustus. Kesuwen. Saya agak bingung loh waktu Mas Gibran sama Bang Effendi. Aku suwe 15 Agustus ya sudahlah. Berarti ada kesamaan pesan juga sebenarnya kan? Nggak tahu. Wong saya juga tidak konsultasi. Nggak konsultasi. Artinya kan saya ketemu Mas Hasto ya. Ayo, datang ayo, ngopi-ngopi aja, ngopi-ngopi. Nggak ada. Juta-juta biasa saja. Nggak ada. Dan mungkin nggak akan ada juga panggilan itu ya? Nggak, menurut saya untuk keadilan harus panggil. Harus ada ya? Harus. Itu nggak adil kalau saya nggak dipanggil. Pak Effendi itu masih DPR loh. Pak Gibran itu wali kota Solo loh, anak presiden lagi kebetulan. Saya bukan apa-apa kok nggak dipanggil. Kok malah yang bukan siapa-siapa diistimewakan, nggak boleh juga. Oke. Nggak adil. Saya harus dipanggil, harus panggil. Kenapa Budiman nggak nyalek lagi, Bud? Saya sudah pernah 2 kali periode di DPR, Mas. Waktu periode di DPR pertama saya target undang-undang desa, jadi lolos. Oke, nyalek sekali lagi. Aku mau nyalonkan ngusulkan undang-undang baru, tapi nggak lolos. Undang-undang pemerintahan digital nggak lolos. Pemerintahan digital? Ya. Waktu itu tuh tahun 2018 saya ajukan undang-undang pemerintahan digital, tapi nggak masuk prolegnas. Waktu itu untuk tahu nggak, Mas? Undang-undang itu saya usulkan kalau suatu saat Indonesia mengalami epidemi. Nggak tahu tahun 2020 kena. Waktu saya mau bikin undang-undang agar kalau suatu ada epidemi, refocusing anggaran itu nggak usah ribet lah, butuh AI yang menentukan gitu. Tapi nggak lolos. Setelah itu nggak ada gunanya juga. Saya periode kedua, akhirnya kemudian saya khawatir nanti periode ketiga malah saya jadi pegawai politik. Saya sejak 2017 sudah pamit ke Pak Dapil saya, aku nggak mau nyalon lagi. Aku lagi mengusulkan undang-undang, kalau undang-undangku lolos, undang-undang digital itu lolos, pikirkan saya akan nyalon lagi ketiga kalinya. Tapi kalau nggak lolos, undang-undang pemerintahan digital yang menurut saya strategis nggak lolos, nggak ada gunanya saya di DPR. Artinya, dan waktu itu saya ngomong ke Pak Sekjen saya nggak nyalon lagi. Enggak, kamu harus nyalon. Oh enggak, saya nggak bisa di DPR lebih dari 2 periode. Pasti periode ketiga saya tumpul. Wong nyatanya juga periode kedua saya gagal loloskan undang-undang. Yaudah kamu pindah aja ke dapil yang 2014 Pak Jokowi dan PDI kalah. Ya udah nggak apa-apa. Ya saya bantu saja di sana. Tapi saya kan kebetulan di TKN, tim kampanye nasional, sehingga saya fokus ke Pak Jokowi. Karena Indonesia lebih butuh Pak Jokowi menjadi presiden kedua kalinya ketimbang membutuhkan Budiman menjadi anggota DPR ketiga kalinya. Oke. Dan saya punya waktu terbatas, saya tahu apa yang prioritas. Oke. Gitu, Oke, thank you. Makasih Mas Budiman. Ini Budiman bertanya, Budiman menjawab. Oh iya. Aturun. Thank you ya. Ini eksplorasi paling dalam dari semua podcast. Ya. Mudah-mudahan nggak diedit ya. Enggak. Iya. Kirim ke saya loh. Oke, linknya. pasti ya. Oke. Demikian obrolan saya dengan Budiman Sujatmiko tentang langkah-langkah politiknya ingin membangun jembatan. Jadi yang harus dibangun adalah jembatan, bukan tembok-tembok di mana kita tidak bisa saling berkomunikasi. Ya. Jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate dengan tamu-tamu yang lain. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.